Halo Sobat Promkes dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUP Prof. RD Kando, Manado. Hari ini kita kedatangan satu orang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, Dr. Aryani Aji, SPDVE, Subspesialis DAI. Kita sapa dulu. Halo dokter. Halo dokter, selamat pagi atau siang ini. Halo juga sobat Promkes ya. Ya, Nama saya Aryani Aji. ya. Kalau itunya, maksud tadi dokter tanya tentang subs DAI ya, Iya, apa ya atau dok? SPDVE kan spesialis dermatovenerologi estetika, Ya. sedangkan subspesialis dermatoalergo imunologi. Kebetulan itu seperti konsultan di bidang alergi imunologi untuk di bagian kulit. Gitu. Berarti pas sekali dengan topik kita pada hari ini, Sobat Promkes, yaitu tentang psoriasis. Nah, pasti Sobat Promkes ada yang bertanya-tanya, apa sih psoriasis itu? Kita langsung tanyakan kepada ahlinya. Dok, mungkin bisa dijelaskan secara Iya, sederhana, apa sih psoriasis itu? baik. Begini ya sobat Promkes, psoriasis itu sebenarnya suatu penyakit autoimun yang secara kronis, yang dengan khas penyakit autoimun kan banyak sekali. Namun pada psoriasis ini khasnya adalah perubahan turnover kulit atau jadi penumpukan kulit yang tidak semestinya, di mana pada kulit normal misalnya 3-4 hari dia akan bertambah lapisan kulitnya dan berganti, sementara pada psoriasis ini eh, dia lebih cepat. Maaf, tadi seharusnya sebelumnya kalau normalnya itu 1 bulan, sedangkan pada psoriasis itu 3 sampai 4 hari dia sudah bertambah lagi lapisan di bawahnya sehingga akan menumpuk dan akan terlihat seperti penebalan yang bersisik berlapis, dan itu karena penyakit autoimun maka dia akan berjalan secara kronis dan berulang. Gitu. Hmm. Kalau disebut autoimun, seharusnya dia tidak menular ya dok ya? Banyak persepsi di masyarakat melihat penyakit seperti yang dokter jelaskan tadi itu menular dengan sentuhan. Apa bisa dijelaskan lagi dok? Baik. Jadi yang sering jadi problem ya, terutama stigma di masyarakat ya, melihat bahwa bentukan psoriasis itu kan selain yang penebalan kulit tadi juga kadang-kadang disertai dengan erythroderma atau ada reaksi alerginya sehingga akan terlihat seperti merah dengan penebalan kulit sehingga orang jadi takut ya, pikirnya ini suatu infeksi yang bisa menular. Ya. Nah, tapi karena ini memang penyakit autoimun tentu pasti tidak menular sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Nah, oleh sebab itu sobat Promkes mungkin harus lebih banyak edukasinya sehingga banyak yang tidak takut. Jadi udah tahu ini penyakit autoimun dan tidak menular sehingga dan seringkali membuat orang menjadi minder ya. Itu rasa percaya diri. Jadi karena itu tadi ya stigma, takut menular, jadi sehingga membuat dia untuk kayak takut, jadi orang jadi berpikir ini penyakit menular seperti penyakit menular lainnya. Namun apabila semakin banyak kita mengedukasi masyarakat, maka itu stigma itu akan terkikis dengan sendirinya. Adakah jenis-jenis penyakit kulit lain atau kondisi kulit yang bentuknya mirip-mirip seperti psoriasis? Baik, kalau yang mirip sama psoriasis sebenarnya lebih cenderung ke yang erythroderma atau jadi reaksi alergi yang penebalan kulit. Namun psoriasis sendiri, jadi gimana ya? Kalau untuk penebalan kulit sendiri sih sebenarnya yang khas, jadi psoriasis tuh bisa terlihat secara khas sih dibandingkan dengan penyakit alergi lainnya. Kalau penyakit alergi lainnya mungkin hanya sesaat ya, jadi bisa sembuh. Sementara kalau psoriasis itu dia berulang dan menahun, kronis. Itu yang menyebabkan sering orang jadi putus asa gitu ya terhadap penyakit ini. Gitu sih. Seringkali keluhan serupa, orang-orang suka bilang eksim. Apakah itu sama dok atau berbeda? Oke. Kalau orang yang disebut eksim itu lebih cenderung ke neurodermatitis nama lainnya. Jadi eksim itu juga sebenarnya termasuk bagian dari autoimun juga, namun lokasinya biasanya dia lebih localized, jadi lebih tidak, kan kalau psoriasis dia bisa di mana seluruh daerah tubuh yang di mana dia ada trauma, biasanya pemicunya kan trauma ya, itu maka dia bisa jadi bisa di seluruh tubuh.
Tapi pada neurodermatitis itu biasanya hanya area-area tertentu. Jadi seperti misalnya daerah punggung tangan, punggung kaki, sikut, atau di pantat leher orang sini bilang ya. Itu juga penebalannya pun tidak setebal seperti pada psoriasis, tapi dia tetap ada penebalan atau hiperkeratosis itu. Gitu sih, Dok. Tadi dokter sempat mengatakan kalau penyakit ini adalah penyakit autoimun. Iya. Apakah penyakit ini diturunkan dari ayah atau ibunya atau mungkin secara genetik begitu? Ya, memang secara genetik. Mengenai diturunkan langsung dari orang tuanya atau enggak, itu bisa, tapi tidak mutlak karena memang genetik ini tidak wajib diturunkan. Jadi memang kadang apalagi zaman sekarang ya banyak terjadi mutasi gen yang itu mempengaruhi secara genetik. Memang genetik orang itu tersendiri yang akan bermutasi dan memang terpengaruh oleh faktor gen ini. Makanya timbullah penyakit autoimun ini. Jadi meskipun bapak mamanya orang tuanya tidak seperti itu, iya. Anaknya bisa kena juga. Bisa, iya. Oh iya. Kalau begitu, bagi orang-orang yang sudah terkena psoriasis, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan kekambuhan atau memperparah kondisi psoriasis? Iya, betul sekali, Dok. Jadi psoriasis ini walaupun penyakit genetik, tapi untuk terpicunya itu ada faktor pencetus ya. Salah satunya adalah faktor stres. Itu memang secara psikis cukup berdampak yang cukup besar gitu ya untuk faktor psikis. Selain itu juga ada faktor lain seperti misalnya ada faktor infeksi. Jadi kalau dia ada terpicu oleh faktor infeksi, maka dia juga bisa jadi pencetusnya dia kambuh lagi. Atau faktor trauma itu tadi. Jadi kalau misalnya nih ya psoriasisnya terjadinya di daerah kepala. Jadi kayak misalnya dia pikir kayak misalnya kebiasaan garuk-garuk begitu ya. Jadi maka itu akan bisa memicu pertumbuhan dari kulit itu sendiri, jadi terpicu lah itu kondisi psoriasisnya. Jadi bisa saja di masa mudanya pasien ini tidak pernah psoriasis, kemudian di masa tuanya dia kemudian terkena psoriasis. Bisa, karena kan mutasi gen bisa terjadi di umur mana saja, tidak hanya pada anak-anak, bisa pada orang tua. Tapi ada juga ya sih yang pada anak-anak. Menarik sekali ya, Sobat Promkes ya. Nah, saya juga jadi pengen tahu nih, apa tanda-tanda awal untuk psoriasis? Baik, karena psoriasis ini khasnya tentu ada penebalan kulit yang bersisik. Biasanya berlapis-lapis gitu, sisiknya tuh lebih cenderung ke warna putih keperak-perakan. Dan itu terjadi biasanya menahun ya, maksudnya biasanya udah terjadi kronis. Jadi diobatin dengan pelembab atau krim-krim lain yang dianggap sebagai cuma dermatitis saja, dia tidak sembuh gitu, dia tetap ada. Makanya perlu penanganan khusus kan kalau untuk psoriasis, tidak cukup hanya dengan pelembab atau mungkin krim sederhana lainnya. Gatal nggak? Gatal, ya relatif ya. Ada juga sih yang tidak gatal, jadi itu subjektif ya. Oh, jadi ada beberapa jenis psoriasis. Apa Untuk saja? jenis-jenisnya itu hanya berdasarkan dari bentuknya saja, Dok. Memang yang paling sering itu psoriasis, ada psoriasis tipe plak, itu yang paling umum, dia bentuknya ada merahnya, kemudian berlapis-lapis. Ada juga yang bentuknya gutata, itu bentuknya bintik-bintik kecil, ya. Dan ada juga yang lokasinya misalnya kan biasanya secara umum di area tubuh mana yang jadi yang mudah terkena trauma biasanya, atau bisa juga di badan. Tapi ada juga daerah-daerah sulit seperti lipatan-lipatan begitu. Biasanya itu kalau secara umum enggak sih, justru lipatan tidak. Tapi ada juga yang jenis inversa atau yang pada daerah lipatan-lipatan, lipatan tangan, lipatan kaki, lipatan paha begitu. Kemudian ada juga psoriasis yang daerah kepala ya, scalp. Jadi hanya menentukan di lokasi dan bentuk dari lesinya juga gitu. Ada juga yang bentuknya tadi kan kalau gutata bentuknya bintik-bintik, ada juga yang bentuknya pustul. Harusnya sih dia kan padat ya gitu. Nah, ini ada juga yang bentuk versi kayak nanah gitu, pustul-pustul gitu. Oke, menarik. Dia bisa menyerupai banyak bentuk ya. Iya, Mulai dari tadi yang padat, ada yang bintik-bintik. Walaupun secara umum lebih banyak sih 60%, 70% yang tipe plaksi kebanyakan. Ya. Kalau begitu bagaimana kita bisa memastikan kalau ini psoriasis dan bukan penyakit lain? Ya, bila ditemukan yang tadi yang berbagai bentuk jenis walaupun lebih banyak yang tipe plak, misalnya itu terjadi secara menahun dan sudah diobatin
baik dengan obat sederhana ya, moisturizer ataupun penyakit untuk penyakit sederhana lainnya, tapi tidak juga masih tetap berulang gitu, ya tentu sebaiknya menemui untuk dokter spesialis dermatovenerologi estetika untuk memastikannya ya. Jadi kenali gejala secara dininya sih hanya dari lesinya itu yang terjadi berulang kali dan tidak sembuh dengan penanganan sederhana begitu. Ketika nanti kita ke dokter nih memeriksakan psoriasis, apakah dokter cukup melihat saja menentukan atau ada tes tambahan, Dok? Ya, sebenarnya secara dilihat saja itu sudah bisa menegakkan diagnosis, tapi ada juga tambahan pemeriksaan kayak misalnya nanti ada lihat dari tes sederhananya fenomena Kupner, Auspitz-Sign maupun nanti bisa juga sih sebenarnya dengan ANA profile itu bisa terlihat juga bahwa itu, tapi itu hanya ke arah autoimun gitu, jenis autoimunnya. Atau pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, kalau itu yang sulit ya genetiknya ya tentu, tapi jarang dilakukan sih. Jarang dilakukan ya. Oke. Nah, seberapa besar sih psoriasis ini bisa mengganggu kualitas hidup orang? Apakah dia tuh sebenarnya bisa dicuekin aja, artinya kita nggak usah pikirin ada psoriasis, atau memang dia tuh mengganggu banget apa yang, bagaimana efek dia terhadap kualitas hidup orang? Sangat besar, karena dia tadi salah satu faktor terbesar pencetusnya adalah faktor stres, tentu akan mempengaruhi, jadi memperburuk gitu. Jadi justru grade-nya pun lebih maju, memperburuk. Orang putus asa dengan keadaan itu, apalagi selain terpicu oleh sendiri faktor stres itu juga tidak dapat dukungan dari keluarga, teman-teman, dia merasa dijauhi, tentu mempengaruhi juga kalau di karirnya dia, di pekerjaannya dia, itu akan berpengaruh dampaknya, jadi kayak lingkaran gimana ya, jadi justru akan membuat dia lebih buruk lagi, makin sering dia kambuh, grade-nya juga bertambah begitu. Sangat-sangat besar. Oleh sebab itu perlu kerjasama juga ya. Jadi selain bukan hanya dari dirinya sendiri, juga dukungan dari keluarga, dari sekitarnya itu sangat-sangat penting. Dan juga makanya kita bantu dengan mengedukasi, dengan makin banyak masyarakat yang mengerti ini penyakit autoimun, bahwa tidak menular dan sebagainya, maka membantu untuk para pejuang psoriasis juga ya. Pejuang psoriasis ya, betul ya. Stigma masyarakat ini yang kita harus hilangkan bersama ya, karena autoimun tidak menular ya, baik-baik saja sebenarnya. Nah, kira-kira ada nggak dok pengalaman menarik mungkin pengalaman menarik dokter dalam menangani pasien psoriasis? Kalau yang menarik sebenarnya itu kebanyakan jatuhnya di pasien yang putus asa dan kambuh-kambuh lagi, sehingga kita, atau yang pasien yang karena gimana ya, jadi walaupun kita sudah ganti dengan berbagai macam metode pengobatannya, namun karena faktor pencetusnya masih ada dan itu sebagian besar karena faktor stres, jadi seperti seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan itu yang membuat kita cukup sulit untuk membantu mengatasinya ya. Kita sebagai dokter kan tentu merasa ikut senang, ikut puas kalau keberhasilan pengobatan itu bisa tercapai ya. Nah, tapi itu lagi kembali lagi dengan faktor-faktor lain di luar daripada itu, yang itu jadi tantangan terbesar kami sih. Makanya itu dari kelompok studi psoriasis Indonesia juga mengedukasi, jadi banyak job desk yang supaya kita membantu mengedukasi tentang penyakit ini ke masyarakat secara luas, maupun dengan pengobatan-pengobatan yang kita sediakan. Nah, terkait dengan pengobatan itu juga salah satunya adalah mencari atau menyediakan, mengakseskan supaya yang tersedia di BPJS gitu. Kalau untuk terapinya dok, apa yang kita bisa lakukan buat pasien-pasien ini? Baik. Kalau untuk terapi sebenarnya sih terapi awal adalah, tapi tergantung jenis psoriasisnya ya, grade-nya ya, ringan, sedang, beratnya.
Nah, ada untuk terapi topikal tentu yang mengandung steroid dan emolien maupun yang keratolitik. Kemudian ada juga antiinflamasi lain. Jadi kayak misalnya tindakan sinar fototerapi itu yang juga tersedia di rumah sakit ini ya, ada. Kemudian juga sistemik itu yang terutama yang paling kita sekarang maksudnya yang bukan paling booming ya. Jadi yang maksudnya sebenarnya yang efek sampingnya juga kurang dan cukup bagus adalah biologic agent ya. Itu kami apa ya namanya suggestkan gitu ya. Dan yang tersedia di BPJS itu tadi. Jadi salah satu terapi biologik yang ada di BPJS yaitu secukinumab. Karena itu kalau seandainya membeli pasien umum gitu membeli itu cukup mahal, bisa belasan juta. Oh, iya. Tapi Jadi tercover kalau BPJS. tercover di BPJS, makanya itu kami mengedukasi juga kan untuk sobat Promkes mungkin kalau yang ini nggak usah putus asa karena maksudnya terapinya tercover di BPJS kok. Apakah ini juga membutuhkan kolaborasi antar disiplin ilmu? Dokter bilang tadi salah satu pencetusnya stres. Apakah stres kita bisa kolaborasi dengan dokter jiwa misalnya, psikolog, dan lain-lain? Ya, tentu saja. Itu kan jadi membantu apabila terlihat bahwa ini pasien memang ada gangguan atau secara neuropsikis ya. Kami akan bekerja sama sama-sama menanganin ya gitu dari psikiatri. Dan juga seringkali psoriasis ini kan punya komplikasi ya dok. Komplikasinya yaitu psoriasis artritis. Jadi kita interdisiplin juga biasanya bekerja sama dengan penyakit dalam untuk mengatasi psoriasis artritis gitu. Iya, menarik sekali ya. Nah, apakah psoriasis ini bisa sembuh total? Baik dok. Kalau sembuh total tentu tidak. Karena ini kan mengingat ini penyakit selalu berulang, bisa terjadi kapanpun dia terpicu oleh faktor pencetus dia akan jadi. Jadi kalau untuk sembuh total tentu tidak bisa. Namun tidak usah khawatir bahwa kalau penyakit psoriasis ini sebenarnya bisa dikontrol, tergantung kita bisa memaintain gimana supaya faktor pencetus itu tidak jadi faktor terberat dia menjadi itu. Yang penting kita itu pola hidup sehat, termasuk juga manajemen stres itu penting. Ya, dan tentu pola hidup sehat ya tentu mencakup ya kayak misalnya makanannya yang seperti misalnya dari segi makanan itu sebenarnya bukan alergi makanan, tapi ada beberapa makanan yang mengakibatkan dia merangsang untuk suatu progresivitas autoimun, seperti yang mengandung gluten atau tepung. Dan juga pengawet, dan juga kandungan gula yang tinggi juga. Itu semuanya itu membuat progresif autoimunnya. Kemudian olahraga ringan tentu perlu ya, tidur cukup ya begitu. Kalau untuk yang pola hidup sehatnya seperti itu. Sama penting dok, ini juga mengingat pada psoriasis ini perlunya pelembab ya, jadi kayak misalnya pemilihan sabunnya, jadi terus nanti setelah misalnya setelah mandi dia perlu pakai pelembab, kan kulitnya jauh lebih kering juga begitu. Jadi untuk mencegah dia tercetus juga itu pelembab penting begitu. Iya. Saya juga dapat info nih, kalau nggak salah dokter juga salah satu peneliti psoriasis Indonesia ya dok. Ya, kebetulan saya tertarik di penyakit alergi dan autoimun itu. Jadi maksudnya saya pribadi suka gitu, apalagi untuk penanganan jangka panjang ke arah vaksinasi gitu atau imunoterapi lainnya. Itu yang saya mau tanyakan. Kira-kira kalau dokter lihat dari kacamata peneliti, kemana arah terapi atau manajemen dari psoriasis ke depannya, dok? Baik, yang memang sedang terus dikembangkan adalah imunoterapi ya. Ya, memang saat ini sih kalau untuk vaksinasi masih sementara
Saya belum lihat yang ada bergerak ke arah situ, kebanyakan ke imunoterapi ya, imunoterapi yang agen biologik itu berkembangnya cukup pesat, cuman kan sangat sulit. Cuman kalau saya pribadi sedang mengembangkan itu ke arah untuk yang vaksinasi justru. Vaksinasi. Biasanya vaksinasi kan kita kenal di penyakit-penyakit infeksi. Iya. Kayak kemarin kita divaksin semua, Iya. COVID. Iya. Ya. Nah ini sekarang penyakit ini kan penyakit autoimun. Kenapa solusinya vaksinasi gitu dong? Sebenarnya sih terkait dari penelitian saya sebelumnya untuk vaksinasi untuk penyakit atopik. Ya, itu ternyata bisa ya, dari tungau debu rumah aja bisa diubah menjadi vaksinasi untuk menekan IgE-nya. Walaupun belum sampai ke uji klinis, Dok, baru uji in silico sampai in vivo saja, belum berlanjut. Cuman berdasarkan dari situ, yang sedang memang belum berlanjut ya penelitian karena keterbatasan segala macam itu, tapi saya tertarik bahwa untuk tadi dokter sebut vaksin COVID ya, itu kan ada vaksin merah putih dari dendritik ya, Dok. Iya, betul. Nah, yang saya sedang dalamin itu mudah-mudahan sel dendritik juga bisa untuk psoriasis ini. Tapi untuk detailnya kami sedang mendalami, belum bisa menyatakan bahwa ini pasti bisa atau tidak. Ya. Cara kerjanya bagaimana, Dok? Masuknya nanti ke sistem imunnya lagi, Dok, gitu. Jadi kan kayak misalnya gini, suatu autoimun itu kan kayak misalnya gini, paparan, jadi reaksi imun itu akan terjadi apabila ada paparan alergen kan yang masuk kan, sistemnya kan seperti itu, sehingga membuat sel di dalam tubuh itu yang disebut sel T memory cell itu sel T memory, dia bertambah banyak dan itu menyebabkan dia kalau begitu terangsang oleh paparan alergen itu maka dia akan bereaksi kan seperti itu, walaupun reaksinya beda-beda. Kalau pada psoriasis ini kan jadi dia menebal ya. Gimana caranya supaya si sel T memory ini lupa ingatan? Saya targetnya ke situ, Dok, gitu. Jadi kalau sel T memorinya lupa ingatan, tentu dia tidak akan sistem imunnya kan tidak akan bereaksi gitu terhadap apapun. Jadi walaupun itu yang mau masuk apapun itu termasuk dengan misalnya mau virus, mau bakteri, mau apa yang mau masuk, kalau sel T memorinya tidak, ini dalam hal sistem imun tidak bereaksi, tentu tidak akan terjadi fine-fine aja gitu kulitnya. Oke-oke aja. Itu sih prinsip sederhananya seperti itu. Masuk logik sih. Dan kalau ini berhasil, mungkin penyakit-penyakit autoimun lainnya bisa belajar juga dari ini. Iya sih, makanya itu kan berkembang kan, Dok, ya, vaksinasi biarpun dari atopik, terus nanti untuk psoriasis maupun nanti selanjutnya untuk mungkin lupus dan selanjutnya. Sementara doakan ya, Dok. Baik. Demikian Sobat Promkes. Betapa beruntung sekali kita hari ini kita mendengarkan topik psoriasis di hari bulan Psoriasis Awareness ya. Langsung oleh ahlinya, Dr. Aryani Aji, spesialis DVS, subspesialis DAI, yang merupakan peneliti psoriasis juga, dan kita sudah mendengarkan bagaimana arah dari pengobatan ini ke masa depan. Begitu menyenangkan sekali. Nah, tetapi karena waktunya juga terbatas, kita akan closing dengan meminta narasumber kita untuk memberikan kata penutup untuk para Sobat Promkes. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dok. Untuk para Sobat Promkes, terutama para pejuang psoriasis, tidak usah putus asa. Hadapi saja, belajar lebih banyak untuk memberikan edukasi kepada sekeliling. Hindari faktor pencetusnya, kan jika kita sudah mengetahui faktor pencetusnya, kita menghindari. Kemudian untuk lebih pola untuk hidup sehat, dan butuh juga dukungan dari keluarga, teman, sekeliling, untuk lingkungan kerja, teman-teman. Jadi tidak perlu putus asa karena ini bukan penyakit yang mematikan. Kita bisa mengendalikan penyakit ini untuk supaya tidak kambuh-kambuhan, kita masih bisa. Jadi masih bisa hidup secara normal. Oleh sebab itu, para pejuang psoriasis, jangan putus asa ya, tetap semangat,
menjalani hidup dan tetap bersyukur, itu yang paling penting. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter untuk kesediaan waktunya hari ini. Sampai jumpa Makasih di dokter. pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan.